Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Senang sekali hari ini kembali saya Helen Venesia menyapa teman-teman dalam bincang talk show kita kali ini. Dan pastinya yang tidak berubah tentunya saya Helen Venesia bersama narasumber yang berbeda. Ada Bapak Yusri selaku Kepala OJK Provinsi Riau. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat dan semangat sepertinya ya Pak ya. Oh iya. Sehat dan semangat. Dan apalagi kalau kita berbicara mengenai hari ini bagaimana kesiapan atau juga bagaimana proses yang terjadi di OJK selama pandemi COVID-19 ini sendiri Bapak. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang COVID-19 saat ini, kita sudah dihadapkan pandemi ini kurang lebih 9 bulan ya Pak ya. Dan mulai dari bulan Maret sampai Mei, puncaknya juga kemarin sampai hari ini juga masih terus ada dan harus tetap kita hadapi begitu ya Pak ya. Nah sejauh ini Bapak, bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi OJK sendiri terhadap industri jasa keuangan di Riau sejauh ini? Oke, terima kasih Helena. Benar sudah 9 bulan pandemi ini. Tamu yang tidak kita undang. Tamu tidak diundang ya Pak? Kita tidak pernah memperkirakan ada pandemi ya, yang memiliki impact yang luar biasa ya, terhadap kehidupan sosial dan ekonomi ya. Kita juga tidak memperkirakan bahwa dulu kan awalnya di Wuhan, iya, benar. Ya, Cina, gitu, Tiongkok sana. Kita tidak memperkirakan bahwa itu akan datang ke Indonesia. Gitu. Ternyata sampai juga di Indonesia gitu. Pandemi ini seperti yang saya katakan tadi mempengaruhi seluruh sektor ekonomi. Seluruh pelaku usaha terpengaruh. Gitu. Berbeda dengan kondisi kita sudah mengalami krisis beberapa kali ya. Yang masih segar di ingatan kita itu ada krisis moneter, krisis ekonomi tahun 97-98 ya. UMKM pada saat itu masih tetap survive. Perbankan waktu itu yang terdampak ya. Kemudian krisis global. Krisis global itu tahun 2008 ya. Dan saat ini krisis pandemi COVID-19 itu mempengaruhi semua sektor. Tidak saja sektor corporate, sektor-sektor yang besar ya, tetapi sektor UMKM juga terpengaruh, sangat terpengaruh sekali ini. Nah, banyak dari pelaku-pelaku UMKM itu yang harus merumahkan pegawainya, ya, bahkan tidak sedikit juga yang gulung tikar karena adanya kebijakan ya, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu ya. Pemerintah sangat fokus waktu itu untuk mengatasi pandemi ini supaya tidak menyebar. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, tentunya kita tidak mau ya, impact pandemi itu terlalu dalam ya, mempengaruhi ekonomi kita gitu. Nah, OJK sudah mengambil kebijakan. Kebijakan memberikan relaksasi ya, stimulus ekonomi ya, kepada pelaku-pelaku UMKM. Baik yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari perbankan maupun dari multi finance, perusahaan pembiayaan. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang ya, agar pelaku-pelaku usaha itu tadi masih tetap bisa beroperasi. Ya. Nah, kebijakan yang diberikan oleh industri keuangan, perbankan dan perusahaan pembiayaan, diantaranya memberikan keringanan cicilan, ya, keringanan cicilan pokok dan bunga. Ya. Bahkan ada juga yang sama sekali karena kondisi usahanya itu, ya, untuk sementara beberapa waktu membebaskan angsuran pokok, ya, bayar bunga saja umpamanya, atau sebaliknya. Dan kemudian perpanjangan jangka waktu pinjaman, dan kemudian menambah plafon pinjaman agar
pelaku usaha bisa tetap survive menghadapi kondisi ini gitu. Nah, itulah yang terjadi di ekonomi kita gitu. Alhamdulillah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bank Indonesia telah mampu menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi kita semester pertama atau triwulan kedua 2020 ini kontraksi negatif 5,32%. Itu jauh lebih baik jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, negara-negara di dunia juga ya, yang bahkan kontraksinya di atas 10, di atas 20% malah ada juga. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK dan Bank Indonesia tadi yang saya sampaikan, untuk triwulan ketiga 2020 ekonomi kita kelihatan sudah mulai bangkit ya. Titik terendahnya itu memang triwulan kedua. Nah, triwulan ketiga ini udah mulai bangkit, kontraksinya 3,49%. Artinya dia sudah menuju ke arah positif. Nah, ini perlu kita dorong terus. Perlu kita upayakan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan tadi mampu mengungkit keterpurukan ekonomi kita. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi berbicara tentang kebijakan yang dikeluarkan Pak, ada salah satunya restrukturisasi kredit, begitu ya Pak ya. Nah, apa dampaknya sejauh ini untuk bidang keuangan sendiri Bapak di Riau? Kebijakan restrukturisasi itu memberikan ruang, memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha pertama. Kepada perbankan juga, sektor keuangan, ya, itu juga memberikan dampak positif. Ya. Dampak positifnya apa? Bahwa industri jasa keuangan, perbankan khususnya, ketika kreditnya itu bermasalah, ya, pelaku usaha, ya, pelaku UMKM nunggak, dan kemudian kualitasnya turun kepada non lancar, ya, non performing, ya, perbankan harus bentuk cadangan. Cadangan itu membutuhkan biaya. Nah, biaya mempengaruhi permodalan. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, OJK menetapkan debitur-debitur yang direstrukturisasi, kolektibilitasnya masih tetap lancar. Ketika dia lancar, perbankan tidak perlu membentuk cadangan. Cadangan ini juga beban bagi perbankan. Itu manfaatnya bagi perbankan. Dan kalau dilihat hingga kini Pak, nilai angka realisasi restrukturisasi kredit tadi sejauh ini sudah seberapa persen Pak? Di data saya terakhir, itu sudah lebih 230.000 debitur ya, yang mendapat fasilitas restrukturisasi tadi. Itu perbankan termasuk perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih dari 15,5 triliun rupiah. Itu untuk Riau. Yang untuk Riau ya Pak ya? 15,5 triliun rupiah. 110.000 lebih debitur perbankan dengan nilai 11 triliun dan 4.500 debitur perusahaan pembiayaan dengan nilai lebih kurang 4,5 triliun. Maaf tadi, kalau untuk perusahaan pembiayaan itu debiturnya 119.000 lebih debiturnya gitu. Jadi totalnya antara perbankan dengan pembiayaan itu ada sekitar 230.000 debitur lebih. Oke, baik. Cukup tinggi ya Pak ya sejauh ini ya, udah sampai saat ini begitu. Iya. Oke, baik Pak. Kalau misalnya saat ini tadi sempat disinggung adanya pengurangan karyawan di beberapa perusahaan mungkin, kemudian banyaknya kesusahan, pengangguran, PHK seperti itu. Nah, muncul tawaran-tawaran baru nih Pak, yang sepertinya memanjakan di awal oleh masyarakat. Adanya tawaran investasi yang mungkin sekarang lagi sedang banyak diminati begitu Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apakah tawaran investasi ini akan bermakna positif untuk masyarakat dan mungkin bagaimana cara masyarakat menghindari adanya investasi-investasi bodong? Iya, investasi itu kan ada yang legal ya, dan memang benar itu investasi yang
kita awasi dan legalitasnya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang gitu ya. Kalau investasi seperti itu tentunya kita mendorong masyarakat. Apakah masyarakat mau berinvestasi di pasar modal atau di perbankan ya, atau di lembaga-lembaga lain gitu. Ya, itu boleh saja. Tetapi yang kita khawatirkan benar tadi ya, investasi-investasi yang bodong, benar. yang merugikan masyarakat itu. Nah, masyarakat perlu waspada untuk seluruh penawaran investasi. Ya. Perhatikan dua hal saja yang penting ya. Yang penting legalitasnya. Perhatikan legalitas, siapa yang mengeluarkan, lembaga mana yang mengeluarkan izinnya. Bisa dicek lembaganya, apakah yang mengeluarkan OJK atau Bapepti atau lembaga lain seperti Bank Indonesia atau siapa saja gitu. Lembaga perhatikan, perhatikan dan cek legalitasnya. Dan kemudian satu hal lagi yang harus diperhatikan, kewajarannya. Wajar nggak suku bunga yang ditawarkan gitu ya. Logis nggak itu? Kita biasanya kenal 2L. Legal dan logis. Nah, logis wajar gitu ya. Biasanya investasi ilegal itu penawaran suku bunganya besar sekali. Bisa 15% sebulan, bisa 30% sebulan ya. Nah, perhatikan legalitasnya. Perbankan sekarang suku bunganya berkisar di antara 4%. Ya. 4% itu setahun. Sekarang kan Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuannya. Ya. Nah, suku bunga perbankan yang wajar sekarang berkisar antara 3, 4 atau 5% gitu ya. Atau ada 6%. Ya. Tapi kalau sudah ada penawaran 15% sebulan, apalagi di atas itu perlu diwaspadai. Jangan mudah tergiur masyarakat dengan imbal hasil yang besar. Masyarakat kita tidak memperhatikan risiko. Benar. Dia melihat, wah ini bunganya besar sekali nih. 30% sebulan, 3 bulan ini duit kita udah bisa kembali. Iya, benar. Nah, ini yang biasanya kena masyarakat. Iya, untuk masyarakat sekarang sih mungkin Pak banyak kita tahu ada kasus investasi bodong begitu. Tapi investasi sendiri Pak, untuk usaha investasi sendiri apakah jadi hal yang akan mendobrak atau membangkitkan kembali keuangan ataupun ekonomi masyarakat sendiri Bapak? Oh iya, benar ya bahwa investasi dibutuhkan untuk pembangunan. Ya. Tentunya investasi-investasi yang legal ya. Pembangunan membutuhkan investasi. Apakah investasi di sektor real, ya, investasi di sektor keuangan, ya, itu dibutuhkan untuk pembangunan, sangat dibutuhkan. Ya. Tapi tetap harus memperhatikan 2L tadi ya Pak ya, legal dan logis, tidaknya suku bunga yang ditawarkan atau bahkan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan dari investasi tersebut. Sebelum berakhir Bapak, mungkin boleh harapan Bapak sendiri terhadap pemerintah ataupun terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini untuk tetap survive atau untuk tetap berjuang melawan ini semua yang memang harus mau tidak mau kita hadapi. Kita harus optimis. Ya. Optimis itu kuncinya. Di masa pandemi ini jaga jarak, ya. Seperti kita ya Pak. Ya, pakai masker dan cuci tangan itu menjadi penting. Ya. Sepanjang itu tetap kita pedomani, ya, kita laksanakan, ya, insya Allah ya kita aman ya. Ya. Kita bagaimanapun di tengah pandemi ini kan butuh makan, butuh kehidupan, butuh biaya. Untuk itu kita tetap harus berusaha. Dengan memperhatikan protokol COVID-19. Berarti tetap optimis dan memperhatikan protokol kesehatan, tidak hanya diperhatikan tapi diikutin begitu ya Pak ya. Seperti tadi sebelum masuk pihak OJK sendiri sudah menyediakan cek suhu, cuci tangan dan sebagainya, tadi himbau untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Senang sekali bisa mendapatkan informasi yang mengedukasi masyarakat tentunya hari ini, dan semoga bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi, nanti kita di situasi yang lebih baik lagi. Sudah selesai pandeminya begitu mungkin ya Pak. Dan dengan perkembangan-perkembangan yang lebih baik lagi begitu. Salam untuk keluarga Pak, sehat selalu, semangat terus. Makasih. Pokoknya selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian talk show kita di hari ini bersama Bapak Yusri selaku Kepala OJK Provinsi Riau, dan bersama saya Helen Venesia selaku host. Senang sekali rasanya bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Sampai bertemu dalam bincang talk show kita selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Akhir kata saya Helen Venesia bersama Bapak Yusri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.